Di ngarai badai, arena hidup dan mati, muncul dua orang pria dan membuat semua orang terkejut. Juan Peng melihat siapa yang datang dan tidak menyangka orang ini akan datang. Dua orang ini adalah ketua sekte Yunhai, Nan Gongling, dan satunya adalah tetua agung, Mo Changlang. Nan Gongling bertanya apa yang terjadi di sini. Kemudian Moshe memberi hormat, menjawab bahwa ada seseorang yang mencari murid bernama Lin Feng. Juan Peng menjelaskan maksud kedatangannya di sini kepada Nan Gongling. Mendengar ini, Nan Gongling merenung. Kedatangan mereka untuk mencari seseorang, apakah tidak memberi wajah sama sekali? Nan Gongling berkata kepada Juan Peng bahwa dirinya akan mengurusnya. Kemudian bertanya kepada Moshe apa rencananya untuk menangani masalah ini. Moshe menjawab, dirinya sudah memerintahkan penegak luar untuk membawanya dan kemudian akan mengusirnya. Mendengar Moshe, Nan Gongling memikirkan pro dan kontra tentang apa yang terjadi dan merasa setuju. Namun tiba-tiba terdengar suara lonceng dari balik bukit. Nan Gongling terkejut dan menoleh ke arah datangnya suara lonceng tersebut. Semua orang menjadi terdiam mendengar suara lonceng yang terdengar berkali-kali. Nan Gongling berbisik, sudah 300 tahun lamanya. Adegan berpindah di sebuah goa. Seorang pria tua duduk mendengar suara lonceng dan terkejut. Merenung memikirkan Lin Feng, sepertinya dia memiliki potensi tidak terbatas. Kemudian tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan menuju ke arah tempat ujian Lin Feng berada. Di tempat ujian, Lin Feng tersenyum dengan matanya yang berapi-api, berkata, "Inilah kekuatan Force." Tiba-tiba seorang pria tua muncul dengan tubuh ilusi dan mengatakan Lin Feng adalah bocah mengerikan. Lin Feng terkejut melihat seseorang muncul tiba-tiba. Pria tua tersebut berkata, "Selamat, kamu sudah lulus ujian ini." Lin Feng tersenyum mengatakan bahwa dia telah belajar banyak hal dari ujian ini dan mengingatkan pria tua tersebut akan janjinya apabila dia telah berhasil menyelesaikan ujian ini. Pria tua terdiam selama 300 tahun, tak satu pun pernah membunyikan lonceng. Tapi sekarang anak ini membunyikan lonceng sampai 8 kali. Kemudian di tangannya tiba-tiba muncul sebuah botol kecil, mengatakan satu pil bisa menyelamatkan temannya dan sisanya dapat disimpan sebagai hadiah. Lin Feng menerima botolnya dan berterima kasih kepada pria tua tersebut. Kemudian Lin Feng memberi hormat dan bermaksud untuk pergi, tetapi pria tua tersebut menghentikan Lin Feng. Lin Feng bingung dan bertanya dalam hati. Pria tua tersebut menjelaskan bahwa supaya Lin Feng berjanji merahasiakan kejadian tentang ujiannya kali ini. Jika tidak, pria tua tersebut tidak akan membiarkan Lin Feng pergi. Mendengar ini, Lin Feng berjanji dan tidak akan pernah memberitahukan siapapun. Namun di dalam hati, Lin Feng merenung, bukan hal buruk melewati ujian, kenapa harus merahasiakannya? Mendengar Lin Feng berjanji, Pak tua tersebut menjadi lega dan kemudian berkata ke satu arah. Lalu muncul seekor burung bangau raksasa dan ada seorang pria tua di atasnya. Lin Feng menjadi terkejut. Burung bangau raksasa tersebut mendarat di tanah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kuning. Dari cahaya kuning tersebut muncullah seseorang. Orang ini ternyata adalah Beilao. Melihat Beilao, Lin Feng terkejut, tidak menyangka bahwa Beilao juga akan muncul di sini. Melihat mereka berdua mengenal satu sama lain, pria tua penjaga jurang maut menjadi sedikit terkejut. Beilao menjelaskan bahwa dia bertemu Lin Feng saat berada di pavilion bintang. Mendengar ini, pria tua tersebut menjadi mengerti. Kemudian Beilao bertanya kenapa pria tua tersebut memilihkan ujian lonceng untuk Lin Feng. Mendengar ini, pria tua tersebut menjadi tertawa.
dan menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin melihat apakah pria yang Beilao pilih memiliki apa yang diperlukan. Beilao tersenyum, memegang janggutnya, mengatakan setidaknya Lin Feng tidak mengecewakannya. Di sisi lain, Lin Feng penasaran dan menanyakan siapa sebenarnya dua tetua ini. Mendengar pertanyaan Lin Feng, Beilao menjadi malu dan memegang kepalanya, lalu memperkenalkan diri. Pria tua di sampingnya adalah Kong Lao, penjaga jurang maut, sedangkan dirinya adalah Beilao, penjaga paviliun bintang. Keduanya merupakan pelindung sekte Yunhai. Mendengar ini, Lin Feng terkejut, tidak menyangka dirinya bertemu dengan dua tokoh penting sekte Yunhai. Kemudian Lin Feng mengepalkan tangannya dan meminta maaf karena tidak mengenali kedua orang hebat ini. Melihat hal ini, Kong Lao tertawa, tidak peduli dengan sikap Lin Feng sebelumnya. Menoleh ke arah Beilao, Kong Lao menyuruhnya untuk mengantarkan Lin Feng kembali. Beilao pun setuju. Beilao kemudian menepuk pundak Lin Feng, menyuruhnya untuk berdiri diam. Lin Feng mengangguk, berkata, "Baiklah." Beilao mengeluarkan auranya dan terlihat membentuk ilusi burung bangau raksasa di belakangnya. Tidak butuh waktu lama, Lin Feng dan Beilao sudah berada di atas burung bangau raksasa dan terbang di udara. Beberapa saat kemudian, Lin Feng dan Beilao sudah sampai di daerah pegunungan yang luas. Merasakan hal ini untuk pertama kalinya, Lin Feng berkata dalam hati, "Jadi seperti ini ahli bela diri yang kuat." Berpikir seperti ini, Lin Feng merasa seperti sebutir jagung di lautan yang luas dan berniat berlatih lebih keras lagi. Bertekad suatu hari nanti juga akan menjadi master yang kuat dan melihat betapa kecilnya semuanya di tanah. Setelah mencapai tujuan, burung bangau raksasa mulai turun ke bawah. Lin Feng dan Beilao mendarat di tanah dan burung bangau raksasa berangsur-angsur menghilang. Kemudian Lin Feng mengepalkan tangannya dan berterima kasih kepada Beilao dan berniat untuk pergi. Setelah Lin Feng pergi, Beilao berpikir nasib sekte Yunhai mungkin tergantung pada Lin Feng sekarang. Dan pada saat ini di arena, Nan Gongling juga memikirkan siapa yang membunyikan loncengnya. Setelah 300 tahun, akhirnya sekte Yunhai memiliki dewa bela diri lainnya. Melihat hal ini, Juyan Peng menjadi bingung dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mo Changlang tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, jadi berkata bahwa suara lonceng adalah simbol perayaan. Mendengar Mo Changlang, Nan Gongling tertawa dan membenarkan perkataan Mo Changlang. Juyan Peng hanya diam tanpa kata dan tentu saja dia tidak akan percaya. Nan Gongling memikirkan tidak mungkin dirinya memberitahukan hal ini kepada Juyan Peng. Sekte Yunhai berniat melatih orang yang membunyikan lonceng tersebut dan tidak bisa membiarkan orang luar tahu akan hal ini. Kembali ke Lin Feng, saat ini dia berjalan menuju ruangan Hanman dan berniat memberikan pil kepadanya. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara memanggil namanya. Lin Feng menoleh dan melihat Hawking yang sedang bersandar di tiang menunggunya. Hawking mengatakan kepada Lin Feng bahwa dirinya ingin membawanya atas perintah dari Mo Xie. Mendengar ini, Lin Feng berkata dalam hati, "Mo Xie, kenapa dia mencariku?" Lalu seolah acuh tak acuh, Lin Feng berbalik dan mengatakan ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Melihat ini, Hawking menjadi marah, mengatakan dirinya tidak meminta Lin Feng ikut dengannya, tapi memerintahkannya. Kemudian menunjuk Lin Feng dan menyuruhnya memikirkan keputusan dengan sebaik-baiknya. Lin Feng masih menolak, meminta maaf dan menyuruhnya untuk menunggu sementara. Lalu Hawking hanya bisa pasrah dan mengatakan kepada Lin Feng untuk melakukannya dengan cepat. Di sebuah ruangan, Hanman berbaring di kasur dan Lin Feng menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Hanman menjawab bahwa setelah dia makan pil pemberian Lin Feng, dia merasa bisa sembuh lebih cepat.
Lin Feng tersenyum mendengar jawaban Han Man dan berniat pergi karena ada urusan mendesak untuk dilakukan. Setelah keluar, Lin Feng menemui Hawking lagi, mengatakan urusannya telah selesai dan siap untuk pergi. Mendengar ini, Hawking menyuruh Lin Feng untuk mengikutinya, dan kemudian mereka menghilang. Beberapa saat kemudian, Lin Feng dan Hawking telah sampai, dan keduanya langsung memberi hormat kepada tetua. Namun, tiba-tiba Lin Feng menjadi terkejut. Lin Feng melihat bahwa ketua sekte dan tetua besar juga datang. Dan melihat wanita berambut merah, Lin Qian, Lin Feng mengenal wanita ini. Wanita ini adalah sepupunya. Melihat Lin Feng datang, Moshe tanpa basa-basi melangkah ke depan. Dengan mengeluarkan tekanan jiwanya, Moshe menanyakan apakah Lin Feng mau mengakui tindakan kriminalnya. Merasakan tekanan jiwa dari Moshe, Lin Feng menjadi tertekan dan tidak tahu kenapa Moshe menanyakan hal ini. Kemudian Lin Feng mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dan merasa tidak pernah melanggar aturan sekte. Mendengar Lin Feng yang tidak mengakui kesalahannya, Moshe menjadi marah. Lalu memberitahu kesalahan Lin Feng, yaitu menyakiti sepupunya dan tidak menghormati tetua. Menunjuk Lin Feng, Moshe mengatakan bahwa Lin Feng adalah penghinaan bagi sekte Yunhai dan memintanya untuk mengakui kesalahannya. Mendengar Moshe, akhirnya Lin Feng menjadi mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan alasan kenapa Lin Qian ada di sekte Yunhai. Kemudian Lin Feng menanyakan apakah hal ini sudah diselidiki sebelum diputuskan. Moshe menjawab bahwa dirinya adalah tetua yang mewakili keadilan dan Lin Feng tidak punya hak untuk bertanya. Mendengar ini, Lin Feng tidak mau kalah, mengatakan apakah ini disebut keadilan hanya karena dirinya murid luar. Mendengar Lin Feng masih membantah, Moshe menjadi lebih marah lagi. Lalu menoleh ke Hawking, bertanya sebagai penegak hukum, apa yang harus dilakukan untuk orang seperti Lin Feng? Hawking menjawab, dalam aturan sekte, orang seperti ini harus dilumpuhkan kultivasinya dan dibuang. Mendengar ini, Moshe kemudian mengurangi hukumannya dengan menyuruhnya memotong satu tangannya. Hawking mengambil inisiatif, mengatakan jika Lin Feng tidak berani memotong tangannya, biar dirinya yang melakukan untuknya. Melihat situasinya semakin memburuk, Lin Feng akhirnya memutuskan supaya kekuatanlah yang berbicara. Kemudian Lin Feng melihat ketua sekte. Jika dirinya mendapat kepercayaannya, pasti bisa menghindari hukuman tetua. Meraih pedang, Lin Feng berniat tetap pada pendiriannya dan menolak menderita karena ketidakadilan ini. Kemudian menghunuskan pedangnya ke arah Hawking, berkata bahwa dirinya tidak bersalah, kenapa harus menderita. Melihat ini, tetua Moshe memerintahkan Hawking untuk membawa satu tangan Lin Feng kepadanya. Mendengar perintah, Hawking mengepalkan tangannya ke arah tetua Moshe dan menerima perintahnya. Kemudian Hawking bersiap dan mulai mengeluarkan jurusnya, teknik Dancing Wind. Terlihat tubuh Hawking menghilang dari hadapan Lin Feng. Lin Feng mengetahui teknik Dancing Wind. Teknik ini dapat membuat tubuh menyatu dengan angin. Melihat hal ini, semua orang yang ada saling berdiskusi satu sama lain. Lin Feng terus berpikir, mencoba mencari tahu kelemahan dari teknik ini. Semua pasti memiliki sumber kekuatan. Kemudian Lin Feng menutup matanya dan mencoba menemukan sumber kekuatan dari angin ini. Terdengar suara Hawking di sekitar, tapi Lin Feng tidak peduli dan terus merasakan sumber kekuatan di sekitarnya. Melihat Lin Feng menutup matanya dan terlihat tenang, Nan Gongling berpikir bahwa Lin Feng sudah menyerah. Lalu terdengar suara teriakan Hawking yang siap menyerang dari atas Lin Feng. Namun tanpa diduga, Lin Feng mengayunkan pedangnya dan memotong salah satu tangan Hawking. Hawking hanya bisa berteriak kesakitan melihat tangannya terpotong. Melihat tangan Hawking terpotong oleh Lin Feng, Moshe berteriak marah.
Memegang tangannya yang terpotong, Hawking berkata bahwa ini cuma keberuntungan Lin Feng saja. Mendengar ini, Lin Feng membalas, "Kamu benar, begitu mudahnya mengalahkan sampah sepertimu." Melihat ini, Nan Gongling merenung. Lin Feng masih tahap ke-8 Qi, tapi sudah tahu tentang sumber kekuatan. Di sisi lain, Moshe berteriak marah mengetahui Lin Feng berani melakukan hal ini dan menganggap Lin Feng tidak peduli dengan sekte, tidak mengakui kesalahan, dan berani melukai penegak hukum. Mendengar ini, Lin Feng membalas, "Anda sendiri merusak nama baikku, lalu mencoba menyiksaku. Anda pikir aku harus memotong tanganku demi menghormati sekte? Bukankah ini lucu?" Kemudian Lin Feng bertanya kepada Nan Gongling dan berniat untuk membela diri. Lin Feng mengatakan, tetua memutuskannya sebagai kriminal dan ketika ingin membela diri, dia tidak menganggapnya. Lin Feng bertanya, di sekte Yunhai, apakah akan langsung bersalah jika ditetapkan bersalah oleh tetua? Di sisi lain, Lin Qian menunjuk Lin Feng dan mengatakan apakah dirinya belum mengakui kesalahannya. Mendengar Lin Qian, Lin Feng tahu kenapa wanita ini melakukan hal ini. Tapi apakah perlu melibatkan sekte? Lalu Lin Feng menanyakan apakah alasan tetua menganggapnya sebagai kriminal adalah karena Lin Qian. Melihat Moshe mengakuinya, Lin Feng menjadi mengerti. Lalu bertanya, apakah Anda tetua sekte Yunhai atau Haiyue? Kenapa Anda mau mendengar omong kosong mereka? Mendengar Lin Feng, Moshe menjadi marah dan berniat untuk menghancurkan Lin Feng sekarang. Lin Feng tidak takut dan mengatakan, "Aku, Lin Feng, tidak takut mati, tapi aku ingin mati tanpa bersalah." Melihat Lin Feng masih punya tekad meski tertekan, Nan Gongling mengakui Lin Feng memang berbakat. Ini pilihan yang sulit baginya sebagai ketua sekte. Lin Feng berbakat, dia ingin menyelamatkannya, tapi dia tidak bisa. Di sisi lain, Lin Feng berpikir, jika dirinya diam, tetua tidak akan peduli padanya. Semua ini dimulai karena sekte Haiyue. Kemudian Moshe mengeluarkan tekanan jiwanya dan membiarkan Lin Feng tahu betapa lemahnya dirinya. Lin Feng hanya bisa pasrah menerima tekanan jiwa dari Moshe dan berpikir apa yang harus dilakukannya sekarang. Namun tiba-tiba Lin Feng terkejut, merasakan tekanan di sekitarnya menghilang. Kemudian melihat Moshe di depannya terdiam dan wajahnya terlihat sangat gelisah. Terlihat bayangan gelap menyelimuti area lantai tepat di mana Moshe berdiri. Melihat hal ini, Moshe, tetua besar, dan Nan Gongling terkejut. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Moshe ketakutan. "Moshe, hentikan! Kendalikan sektemu. Jangan terpengaruh keuntungan pribadi. Sekte Yunhai tidak bisa dipermalukan." Mendengar suara, Nan Gongling merenung dan meminta maaf karena bimbang dalam membuat keputusan. Kemudian berkata kepada Juyan Peng bahwa tidak logis menuduh Lin Feng bertindak kriminal tanpa bukti. Lalu meminta mengakhiri masalah ini dan berjanji akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar ini, Juyan Peng menanyakan apakah sekte Yunhai akan mengampuni Lin Feng. Nan Gongling marah, berteriak, mengatakan apakah orang dari sekte Haiyue tidak ada yang sopan. Melihat Nan Gongling berteriak padanya, Juyan Peng hanya bisa pasrah dan menahan amarah di hatinya. Lalu muncul ilusi burung raksasa dari belakang tubuhnya. Berdiri di atas burung raksasa, Juyan Peng mengatakan bahwa dia akan ingat kejadian yang membuatnya malu ini. Mendengar ini, Nan Gongling berkata dalam hati, sekte Yunhai tidak boleh kehilangan nama baiknya. Kemudian berkata kepada semuanya untuk menyudahi sampai di sini dan memperbolehkan Lin Feng untuk pergi. Mendengar Nan Gongling, Lin Feng berbalik dan melangkah pergi. Tiba-tiba terdengar suara di kepalanya mengatakan bahwa kekuatan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kehormatan. Jika tidak akan ada yang bersimpati kepadamu meski kamu terbunuh.
Mendengar ini, Lin Feng menoleh dan mengangguk. Lalu Lin Feng tersenyum melihat Nan Gongling yang berdiri di kejauhan. Kemudian melangkah pergi dengan langkah yang pasti menatap masa depan yang cerah.